Apa kabar masyarakat Jawa Timur? Kita berjumpa kembali di PAD Cash, pendapatan asli daerah Cash, podcast dari Bapenda Jatim yang akan memberikan nilai yang cukup luar biasa bagi Anda masyarakat Jawa Timur dari sisi informasi, sosialisasi, knowledge, kemudian apapun yang kita diskusikan dari sektor pajak dan juga retribusi daerah, tentunya itu yang menjadi core dari Bapenda Jatim. Dan kami selalu akan ditemani oleh Komisi C DPRD Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai mitra kami yang juga sudah cukup luar biasa. Di beberapa episode kami berjalan beserta beliau-beliau dan cukup luar biasa banyak yang kita bisa gali, kita bisa diskusikan. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membicarakan atau topik dan tema yang akan kita diskusikan di PAD Cash Bapenda Jatim adalah Service Excellence sebagai perwujudan efektivitas pelayanan publik pemerintah Provinsi Jawa Timur di era digital. Sudah bersama kami para anggota Komisi C DPRD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ada beberapa anggota yang sudah hadir di sini, tentu tidak asing. Di sebelah kanan kami ada Ibu Haja Agustin Poliana SH MSI. Assalamualaikum Bu Agustin, apa kabar? Kami mohon mikrofonnya ke Bu Agustin dulu. Apa kabar Bu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu sudah hadir. Jangan lupa bayar pajak. Jangan lupa bayar pajak daerah, terima kasih Bu. Saya ke Gus Mama, Bapak Haji Muhammad bin Muafiz Zaini, MPSDM MPDI. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar Gus? Baik banget, baik banget. Baik banget, baik terima kasih Gus Mama sudah hadir. Kami bergeser ke Pak Suyatni Priasmoro SHMH. Assalamualaikum Pak Suyatni. Waalaikumsalam, selamat jumpa lagi masyarakat Jawa Timur. Mari sama-sama kita berbahagia. Siap, terima kasih. Berbahagia karena kita akan juga mendiskusikan satu topik yang tadi saya sampaikan bersama-sama. Kami ke Mas Aufa Zafiri SAK. Assalamualaikum Mas Aufa. Waalaikumsalam Mas Yudi, masyarakat Jawa Timur. Jumpa lagi dengan kita semua. Siap. Di podcast Bapenda Jatim. Terima kasih. Ini satu-satunya akuntan nih di antara Komisi C. Baik, kami ke Pak Hulaim yang pasti juga Pak Hulaim juga sudah sangat setia sama PAD Cash Bapenda Jatim, Bapak Haji Muhammad Hulaim Junaidi SPMM. Assalamualaikum Pak Hulaim. Waalaikumsalam masyarakat Jawa Timur. Baik. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia karena itu adalah kunci dari semuanya ya. Kami kalau tadi ada akuntan berarti ada pakar ilmu komunikasi, Pak Fauzan Fuadi SIKOM. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam Mas Yudi. Apa kabar Pak Fauzan? Alhamdulillah sehat. Siap. Oke, baik kami ke Bapak kami yang cukup luar biasa juga yang setia bersama kami dan selalu memojangi dari sudut point of view beliau, Dr. Haji Aki Zaman MPD. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi, masyarakat Jatim Excellent. Siap, excellent. Nah sesuai dengan topik kita juga nanti Pak Aki. Kami ke ini yang luar biasa juga selalu setia Pak Agung Supriyanto SH. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung sudah sore hadir. untuk masyarakat Jawa Timur. Terima kasih. Selalu bahagia. Selalu bahagia. Semuanya kayaknya rata-rata bahagia ya di episode ini. Kami ke Pak Reno yang juga cukup lumayan setia meskipun beberapa kali sempat off. Pak Reno, apa kabar Bapak M. Reno Zulkarnain SIP? Baik Mas Yudi, Assalamualaikum. Apa kabar Pak Reno? Baik. Kalau saya pesennya jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, semuanya jangan lupa bahagia. Oke, siap Bapak Ibu, karena sudah sama-sama baik dan bahagia, cukup bahagia maka kita coba tuangkan kebahagiaan kita semua kali ini dengan kita membahas Service Excellence sebagai perwujudan efektivitas pelayanan publik pemerintah Provinsi Jawa Timur di era digital. Saya ke Gus Mamat terlebih dahulu. Sebagai perwujudan Service Excellence ini sebetulnya apa saja sih Gus yang harus sudah terwujud? Apakah kami Bapenda Jatim sudah mewujudkan itu semua dari semua entitas ataupun mungkin apa kalau dibilang mungkin unsur-unsur yang harusnya memenuhi service excellent apakah sudah kami lakukan atau mungkin ada masukan? Silakan Gus. Ini pertanyaan yang menjebak ya. Kalau saya jawab sudah, nanti malah tidak ada improvisasi ya. Tapi kalau saya jawab belum, nanti tidak boleh pulang dari ruangan ini. Tapi ringkasnya memang service excellent itu adalah sebuah usaha yang harus kita lakukan bersama. Karena memang pada akhirnya value yang diminta oleh masyarakat sebagai customer itu selalu bertambah. Gitu. Jadi kita tidak bisa hanya melibatkan value dasar seperti pelayanan dasar yang kemudian bisa bayar dan dapat ini. Tapi mereka juga sudah mulai meminta service yang lebih dari itu.
Jadi bukan hanya sekedar bayar, tapi juga bayar dengan senyum. Ya. Bukan hanya sekedar keluar nota, tapi juga nota dengan cepat. Dan kalau bisa ada edit value yang lain-lainnya. Oke. Dan saya pikir kita sedang melangkah ke sana tentunya. Siap, terima kasih Gus Mama. Saya ke Bu Agustin, boleh kami meminjam mikrofonnya dulu Pak Reno yang ada di area sebelah sana. Terima kasih Bu Agustin. Bagaimana Bu Service Excellence? Apakah setuju dengan Gus Mama tadi? Silakan. Ya, saya sepakat. Cuman beberapa hal yang harus dicatat bahwa service excellence itu kan memang harus tepat sasaran, Ya. kan gitu. Kalau tidak kan bahaya kan gitu. Gak bahaya ta. Enggak bahaya. Gak bahaya ta. Jadi harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Oke. Dan itu adalah untuk progres peningkatan PAD Oke. kita. Untuk masyarakat Jawa Timur memang harus ada gebrakan-gebrakan yang positif. Kalau tidak akan ditinggalkan kan gitu. Baik, Masa menarik. manual terus kan gitu. Tepat sasaran, maka harusnya sama dengan kemaslahatan masyarakat Jawa Timur seperti yang disampaikan Betul. Bu Agustin. Dan masyarakat dengan lapisan apapun, mungkin lebih tepatnya demikian. Sehingga itu yang dinamakan service excellence, tidak pilih-pilih. Nah menarik, Pak Suyatni bagaimana Pak? Mas, service excellence itu saya kira dalam perkembangan sekarang memang sudah tuntutan keniscayaan kepada pelayanan kita kepada masyarakat. Kalau kita analogikan para wajib pajak ini adalah di dunia bisnis ini adalah raja. Ya. Karena mereka pelanggan ya kita perlakukan seperti raja. Ya. Hanya kalau kita di pelayanan samsat kita yang konvensional kan Ya. kita masih belum terbaca ya kultur yang menempatkan pembayar pajak itu raja. Ya. Maksudnya gini, kalau di bank misalnya, selamat pagi Pak, selamat datang. Oke. Kan apa yang bisa kami bantu? Kan belum ada kultur itu di Ya. Samsat. Mungkin pada saat ini tuntutan ini dituntut oleh masyarakat ketika mereka sudah nilai pajak juga sudah tinggi dan sebagainya. Nah, untuk optimalisasi mungkin kalau sekarang tahapannya belum ke situ, itu perlu sudah saatnya untuk mengarah ke sana. Kultur pelayanan macam itu yang prima begitu Oke. dan yang enak, yang nyaman kira-kira gitulah kondisi yang diinginkan, yang didambakan masyarakat harus menjadi PR kita bersama. Bukan hanya benda ini. Ya. Nah, ini soal kultur pelayanan yang baik gitu ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Suyatni. Saya ke Mas Aufa, mungkin Mas Aufa ada pandangan lain tentang service excellence bahwa ada engagement tadi kalau yang saya catat dari Pak Suyatni. Greeting, kemudian semua dari tingkat struktur yang bagian mana saja juga bisa menjawab bagaimana permasalahan customer atau wajib pajak dalam hal ini. Silakan. Baik, terima kasih Mas Yudi. Jadi sebenarnya service excellence itu adalah kalau saya melihatnya sebuah seni. Seni bagaimana kemudian mengubah image ya. Biasanya image dari sektor swasta dan sektor publik atau pemerintah layanan ini kan selama ini berbeda jauh. Ya. Kalau di publik, pelayanan publik ini bertele-tele, lama, lemot. Ya ini kan harus kita akui bersama. Tapi kalau di swasta cepat. Nah, dengan service excellent ini menawarkan kemudian tidak hanya wajib pajak ini bisa membayar pajak dengan mengubah stigma tadi. Mungkin pelayanan yang baik, mungkin ditata dari adanya supporting system atau CS atau apa. Etalasenya juga ditampilkan juga misalkan yang muda-muda. Nah, misalnya yang jaga service point-nya adalah mbak-mbak, mas-mas yang menarik ya, bukan cantik itu kan subjektif. Ya. Ini kan juga masyarakat akhirnya, oh saya pengen bayar pajak ke sana, ketemu value baru, lihat sesuatu yang segar-segar, Siap. kemudian melihat pelayanannya yang cepat. Nah ini kan akhirnya getok tular. Ya, oke. Akhirnya ada value yang ditambahkan, tidak hanya masalah pelayanan. Ada nilai lebih. Jadi saya melihat ini sebagai seni untuk meningkatkan nilai lebih bagi objek pajak atau Oke. wajib pajak. Terima kasih. Menarik. Ada added value, ada nilai yang lebih yang ditawarkan dari sebuah statement service excellence dalam hal peningkatan pelayanan publik. Saya ke Pak Dr. Aki Zaman. Pak Aki, bagaimana Pak point of view Ya, Bapak? service excellence itu berkorelasi dengan produktivitas sebenarnya. Jadi harus dilihat bahwa ketika service dinaikkan, ditingkatkan dalam model yang excellent itu
tentu nanti produktivitas kerja mereka akan semakin meningkat. Itu di mana-mana sudah terbukti melalui berbagai penelitian. Karena itu di pendapatan di dinas di Bapenda itu yang berkaitan dengan pendapatan itu sangat memerlukan, apalagi di bagian garda depan. Bagian depan yang memang berhubungan langsung dengan wajib pajak atau retribusi. Jadi itu yang menurut saya sangat penting. Inovasi nanti akan datang dengan sendirinya ketika service excellence itu jalan. Nanti dia akan banyak inovasi-inovasi. Karena salah satu dari service excellence itu adalah bagaimana kedekatan kita dengan pihak wajib pajak, kedekatan kita dengan customer. Begitu kita melakukan hubungan yang sangat dekat dengan mereka, nanti akan muncul inovasi-inovasi akibat masukan timbal balik dari kedua belah pihak. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Aki, menarik. Saya menyeberang ke Pak Hulem. Pak Hulem, silakan. Ya, terima kasih. Apa yang sudah dilakukan oleh Bapenda, saya menilai sudah memenuhi service excellent karena saya melihat sudah di atas standar. Namun tidak hanya maksimal saja layanan ini, tapi yang dibutuhkan adalah optimal. Artinya tepat sasaran dan saatnya memang dibutuhkan di era ini. Tapi yang harus lebih penting lagi di samping optimal, tidak hanya mengejar maksimal, arti layanan di atas standar, tapi tidak optimal. Yang kita butuhkan adalah optimalnya. Yang kedua kontinuitas, artinya terus menerus, tidak hanya sebatas temporer. Jadi harus ada kontinuitas. Yang terakhir yaitu ada berkesinambungan, artinya sudah ada perencanaan untuk tahun ke depan. Kira-kira service excellence apa yang dilakukan itu sudah terencana, gitu. Terplanning tahun depan, tapi begitu juga. Sehingga itu namanya service excellence. Baik, ada penambahan, ada improvement dengan perencanaan yang tepat, planning. Nah, menarik. Saya menyeberang sebentar sebelum ke Pak Fauzan, ke Pak Agung. Silakan Pak Agung. Ya memang substansi dari birokrasi kan melayani kan ya. Memang melayani, dan melayani itu value yang ingin dicapai itu sebagaimana saya ilustrasikan, kalau kita ini ingin mendapatkan value dari seseorang kan, itu kan tergantung apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan pada seseorang itu. Pun demikian saya pikir dengan birokrasi ya. Kalau birokrasi sebagai pelayan itu ingin mendapatkan value dari masyarakat, itu sejatinya adalah sejauh mana hal-hal yang kita layani kepada masyarakat. Baik yang sifatnya physically maupun pelayanan dalam bentuk keseharian. Nah, mengingat pada era saat ini itu era digitalisasi ya, tentu cara-cara melayani itu harus berbasis digital kan. Oke. Baik, saya pikir itu, Mas. Baik, Mas. menarik. Improvisasi juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kira-kira demikian yang digambarkan Pak Agung. Karena kita sudah ada di era digital. Pak Fauzan, silakan. Saya kira kata kuncinya service excellent, kemudian kebijakan publik, efektivitas dan efisiensi. Di tengah negara saya kira belum bisa secara maksimal atau 100% memberikan pelayanan kepada warganya. Tetapi pada saat yang sama warga tetap diminta untuk patuh bayar pajak, satu kasus misalnya. Ya. Kemudian ngurus segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan publik, ngurus KTP dan seterusnya. Dia mendapat servis yang kurang maksimal, ini boleh jadi akan menjadi bom waktu di suatu saat terkait dengan kepatuhan tadi. Nah, apa yang harus dilakukan menurut saya hal-hal kecil yang dalam pendekatan ekonomi, dalam pendekatan manajemen publik itu mestinya harus kita lakukan dan belum kita lakukan, saya kira bisa mulai dicoba. Misal
sudahkah kita mencoba untuk minta feedback langsung dari mereka yang sedang mengurus urusan-urusan publiknya. Kan kalau di dalam dunia usaha itu, di dalam pelayanan yang sifatnya digital itu kan ada istilahnya bintang ya. Storytellingnya itu kan ngasih bintang. Rate gitu ya. Bintang 1, bintang 2 dan seterusnya. Kalau kita sebagai government bisa memberikan service yang maksimal, yang excellent, feedback dari masyarakat kira-kira bintang 5 ya, excellent ini ya. Kira-kira feedbacknya kalau kita minta mereka isi dengan jujur, melalui survei, melalui ketika pelayanannya sifatnya elektronik, itu kan yang sepanjang saya tahu belum ada, misalnya masyarakat diminta untuk memberikan review ini pelayanan pemerintah sudah bagus apa belum, sehingga dalam konteks ini pemerintah juga bisa melakukan evaluasi ya, koreksi-koreksi perbaikan ke depannya seperti apa, termasuk urusan feedback dari penyedia layanan publiknya itu sendiri. Jadi setelah bayar pajak kan sebetulnya ringan juga kalau ada petugas khusus dari kalau pajak Bapenda misalnya begitu ya, kemudian telepon atau sekedar menjawab atau WA. Jadi ada WA plus mengingatkan bayar pajak, seharusnya juga ada WA plus untuk memberikan respon berterima kasih seseorang telah bayar pajak. Pajak kami gunakan untuk ini dan seterusnya, partisipasinya kita ucapkan terima kasih dan mohon misalnya cerita soal keterbukaan, soal masukan dan seterusnya. Saya kira itu Pak Yudi. Menarik, dan ini juga bersinergi dengan era digital, maka yang tadi disampaikan Pak Fauzan salah satu inovasi mungkin yang bisa kita pikirkan bersama dari Bapenda Jatim untuk terkait mengingatkan, kemudian tapi juga ada rating moment. Jadi ketika misalnya kita sudah memberikan service, kita butuh feedback, mungkin kurang lebih seperti itu. Silakan Pak Rino. Mas Yudi, kalau bagi saya service excellent yang sudah dilakukan Bapenda ini bagaimana konsisten. Jadi ini di Mojokerto, di Surabaya semua mestinya sama istilahnya terkait pajak ini tadi. Jadi kalau konsisten saya yakin adalah rasa kepercayaan dan kepuasan itu nanti dari para pelanggan. Jadi kuncinya di konsisten Mas Yudi. Konsistensi, menarik Pak Reno karena memang harus ada keseragaman. Kalau misalnya biasanya di bank yang sebagai public service dari sektor swasta itu kan nggak mungkin satu bank X dengan cabang yang berbeda-beda di seluruh Indonesia pasti punya standard operational procedures terkait pelayanan yang sama. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan dan kami juga akan memberikan kesempatan kepada narasumber akademisi kami yang juga akan berbicara berikut ini. Terima kasih Mas Yudi atas undangannya untuk berbincang-bincang terkait dengan bagaimana kita meningkatkan pelayanan prima ya, khususnya bagi masyarakat yang ada di Jawa Timur ya. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa yang namanya sektor publik itu orientasinya adalah pelayanan. Orientasinya adalah bagaimana sektor publik itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di antara banyak public sektor yang ada di Indonesia, ya khususnya pemerintah daerah, di situ tentu banyak sekali unit-unit yang memang tugas pokok dan fungsinya itu adalah memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Tentu itu menjadi kewajiban bagi sektor publik bagaimana masyarakat itu bisa terlayani dengan sebaik-baiknya, kan begitu. Makanya pada beberapa referensi itu ada istilahnya service excellent gitu. Atau kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya service excellent itu ya pelayanan prima gitu ya. Nah, bagaimana hakikatnya pelayanan prima itu? Ya, ada istilah orang mengatakan bahwa di era seperti sekarang ini bukan organisasi yang besar itu akan mengalahkan yang kecil, tetapi organisasi yang cepat itu akan mengalahkan yang besar gitu ya. Jadi kita tidak boleh bangga lagi dengan kebesaran organisasi yang ada di
yang kita miliki, tetapi pelayanannya tidak cepat. Tapi kita harus concern bagaimana pelayanan itu cepat dan berkualitas. Nah, itu salah satu karakter dari pelayanan prima itu adalah bagaimana kita bisa menyediakan layanan yang efisien, ya, cepat, ramah kepada masyarakat, dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka, sehingga kita istilahnya itu melayani dengan sepenuh hati begitu ya. Sebuah organisasi yang baik itu harus salah satunya harus adaptif ya, harus agile ya. Ini harus dinamis ya. Ini adalah organisasi modern saat ini. Artinya dengan perkembangan teknologi informasi, perkembangan teknologi digital, maka organisasi apapun, termasuk organisasi publik dan termasuk dalam hal ini adalah pemerintah provinsi, atau kalau kita lebih spesifik ada di Dispenda Jatim ini, harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Tentu justru dengan adanya teknologi ini, pelayanan bisa semakin cepat, semakin efisien, dan bahkan mungkin semakin tepat waktu gitu. Itulah fungsinya digital. Kalau kita belajar teori produksi atau input, itu adalah human, salah satunya itu human resource dalam hal ini SDM. Nah, bayangan kami dengan perkembangan teknologi digital yang semakin bagus, justru ini bisa membantu pemerintah provinsi atau dalam hal ini Dinas Dispenda Jatim itu bisa meningkatkan pelayanan yang semakin cepat, semakin bagus, dan semakin berkualitas bagi masyarakat. Pertanyaannya kemudian bagaimana mengukurnya kepuasan? Gitu ya. Jadi usernya tetap pelanggan. Kalau di sektor bisnis itu usernya pelanggan. Jadi kita bisa bayangkan berbagai inovasi-inovasi bisnis saat ini yang dulu tidak memungkinkan dilakukan, tetapi dengan adanya digital teknologi, maka semua bisa memungkinkan untuk dilakukan. Nah, coba kita kalau dulu mau membuka gerai bisnis, harus punya tempat, harus punya counter. Sekarang dengan adanya teknologi digital, kita tidak perlu ada tempat, tidak perlu punya gerai, tapi kita bisa menjalankan bisnis. Saya kira berbagai inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Dispenda itu perlu untuk ditingkatkan lagi, ya. Misalkan dengan cepat sekarang pelayanan-pelayanan pembayaran pajak, pelayanan pembayaran-pembayaran yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya dari Dispenda, sekarang saya lihat sudah banyak inovasi-inovasi yang kita tidak harus datang langsung di tempat dengan teknologi, itu bisa dilakukan. Saya kira memang walaupun kita organisasi publik, kita harus bergerak cepat dan adaptif seperti organisasi private. Memang banyak pengalaman ini kan, banyak pengalaman kalau organisasi publik itu agak kaku ya. Tapi menurut saya itu tergantung bagaimana kita memimpin dan membawa organisasi publik ini yang sangat agile sehingga mudah beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan. Dalam hal ini pelanggan kita tentu masyarakat yang akan kita layani. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu anggota Komisi C yang sudah memberikan diskusinya, memberikan point of view dari masing-masing topik kita pada kesempatan ini. Kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir, Bu Agustin, Pak Aufa, Pak Ake, Pak Agung, Pak Reno, Pak Fauzan, Pak Hulem, Pak Yatni, dan juga Gus Mama. Kami mundur dulu dari episode atau diskusi ini. Mudah-mudahan kita akan bisa bertemu lagi di PAD Cash Bapenda Jatim berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.